Sahabatku, jika saat ini kamu merasa hatimu dipenuhi hal-hal yang sulit, diungkapkan dengan kata-kata, jika ada hal-hal kecil yang tampaknya tidak berarti, namun justru membuatmu terus merasa tidak nyaman. Jika terkadang kamu merasa marah pada seseorang hanya karena ucapan sepintas atau merasa sedih karena sesuatu yang tampaknya sangat kecil, maka video ini untukmu. Ini adalah saat hening untuk kita bersama-sama merenungkan hati kita, sebuah percakapan yang jujur antara manusia dengan manusia, antara jiwa yang lelah dan cahaya kebijaksanaan Buddha. Terkadang dalam hidup, justru hal-hal kecil yang membawa beban tak terduga. Setetes air mungkin kecil, tetapi jika terus jatuh di satu tempat, ia dapat melubangi batu yang keras. Sebuah duri kecil di telapak kaki, jika tidak segera dikeluarkan, akan membuat seluruh tubuh harus berjalan dengan hati-hati. Begitu pula dengan hati. Masalah kecil jika tidak dilepaskan akan menjadi beban besar di dalam hati. Beban itu tidak ada yang melihat, tetapi justru itulah yang membuat kita lelah, membuat hati terasa berat, membuat hidup kehilangan kelembutan alaminya. Jadi, hari ini mari kita duduk bersama di tengah hari yang penuh kekhawatiran. Mohon luangkan beberapa menit untuk mendengarkan. Siapa tahu dalam setiap kata lembut ini, kamu akan menemukan sedikit kedamaian untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu merasa kata-kata ini bermanfaat, mohon dengan lembut tekan tombol berlangganan saluran Tamtin Joy-an sebagai cara untuk menyimpan tempat berlindung spiritual setiap kali hatimu merasa bimbang. Saya mengundang Anda untuk memulai perjalanan ke dunia pelepasan dan kesadaran. Pernahkah kamu duduk diam seorang diri dan tiba-tiba merasa hatimu sangat aneh? Tidak sedih, tidak senang, tetapi berat. Tidak ada yang menyakitimu, tidak ada yang membuatmu terluka dengan jelas. Tetapi, mengapa hatimu terus-menerus merosot? Mungkin itu karena kita membawa terlalu banyak hal kecil yang belum pernah kita lepaskan di dalam hati kita. Sebuah ucapan tanpa dipikirkan dari seseorang, sekali diabaikan, tidak dijelaskan. Sebuah kesalahpahaman, yang kedua belah pihak diam. Perasaan diintimidasi, diremehkan, dianggap remeh. Semuanya tampak tidak berarti, tetapi diam-diam menyatu menjadi sebongkah batu di dalam hati. Hari demi hari kita tetap berjalan, tetap tersenyum, tetap berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi jauh di lubuk hati kita terasa lelah. Sebuah kelelahan yang tidak ada yang melihat, tetapi justru kita yang merasakan dengan jelas. Buddha pernah mengajarkan bahwa hati itu seperti tanah. Segala sesuatu dapat dilemparkan ke atasnya, tetapi tanah tidak marah. Orang yang belajar mengikuti Buddha bukanlah orang yang tidak memiliki emosi, tetapi orang yang tahu bagaimana mengenali emosi dan mengubahnya. Melepaskan bukanlah menyerah, juga bukan lemah lembut. Melepaskan adalah kebijaksanaan, adalah melihat dengan jelas apa yang harus disimpan, apa yang harus dilepaskan. Suatu kali, seorang guru Zen tua dan murid mudanya berjalan melewati sungai yang dangkal. Mereka bertemu dengan seorang gadis muda yang bingung tidak tahu bagaimana menyeberang karena airnya deras. Guru Zen itu tidak berkata apa-apa. Dia membungkuk, menggendong gadis itu, menyeberangi sungai, dan meletakkannya di seberang. Sepanjang perjalanan pulang, murid itu terus-menerus cemberut tanpa mengatakan apa-apa. Ketika hampir sampai di kuil, dia dengan kesal bertanya, "Guru,
Mengapa guru menggendong wanita? Apakah guru melupakan aturan? Guru Zen itu tersenyum menjawab, "Aku sudah menurunkannya di tepi sungai sejak lama. Mengapa kamu masih membawanya di dalam hatimu sampai sekarang?" Kisah itu seperti lonceng peringatan. Betapa banyak kali dalam hidup kita telah membawa orang lain dalam pikiran kita seperti itu. Seseorang mengatakan sesuatu yang membuat kita sedih, tetapi kita terus mengulangi hal itu di kepala kita. Suatu ketidakadilan terjadi, kita terus menyimpannya di dalam hati seperti duri. Kita tidak melepaskannya, bukan karena tidak bisa melepaskan, tetapi karena kita tidak menerima bahwa hal-hal kecil itu dapat menyebabkan luka. Seperti itu. Lalu kita membiarkan mereka tumbuh, seperti awan kabut yang menutupi langit batin. Masalah kecil jika tidak dilepaskan akan menjadi beban. Beban itu membuat kita melihat hidup tidak lagi jernih. Ketika hati telah dicelupkan ke dalam warna kebencian, bahkan hal-hal indah pun menjadi tidak berarti. Ketika hati penuh luka yang belum sembuh, maka pandangan pun menjadi tandus. Masalah kecil yang belum dilepaskan seperti debu yang menempel pada kaca jendela kesadaran. Kita tidak melihat dengan jelas. Cahaya tidak lagi melihat keindahan kehidupan, tidak lagi menghargai apa yang kita miliki. Jadi, teman, jika hari ini hatimu terasa berat, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah karena kita menyimpan hal-hal yang tidak pantas disimpan? Mungkin saja itu adalah sekali difitnah. Mungkin saja itu adalah seseorang yang pernah mengingkari janji. Mungkin saja itu adalah kesempatan yang diambil oleh orang lain. Atau hanya sekadar perasaan disalahpahami. Apapun itu hanyalah sepotong kecil dalam sungai kehidupan yang tak berujung. Jika kita memeluknya seolah-olah itu adalah seluruh dunia, maka kitalah yang menyiksa diri sendiri. Belajar melepaskan bukan karena siapapun, tetapi karena diri kita sendiri. Karena hati manusia jika terus-menerus dipenuhi, maka akhirnya akan hancur. Tetapi sebuah cangkir kecil jika terus-menerus diisi dengan tetesan kebencian, kemarahan, luka, pada akhirnya akan penuh dan menumpahkan segalanya. Tetapi jika kita tahu kapan harus berhenti, tahu bagaimana membersihkan hati kita, maka cangkir itu akan menjadi jernih, ringan, dan menyejukkan. Lalu ketika kita mulai belajar bagaimana melepaskan hal-hal kecil, kita baru menyadari bahwa hati kita sejak lama telah dipenuhi dengan begitu banyak hal yang tidak bernama. Tampaknya sudah lupa, tetapi ternyata masih ada di sana. Tampaknya sudah memaafkan, tetapi ternyata masih diam-diam membenci. Tampaknya sudah kuat, tetapi sebenarnya hanya menyembunyikan kelemahan di balik lapisan pelindung yang keras. Seseorang pernah bertanya, mengapa hal sekecil itu membuat kita begitu sedih? Bukankah orang itu hanya mengatakan satu kalimat saja? Bukankah itu hanya sekali mengingkari janji saja? Bukankah itu hanya tindakan tanpa dipikirkan saja? Tetapi bagi orang yang memiliki batin yang sensitif, hal-hal kecil itu berubah menjadi luka yang dalam. Karena ada saat-saat ketika kita telah menaruh terlalu banyak harapan pada seseorang. Karena ada saat-saat ketika kita terlalu percaya pada kebaikan. Karena ada saat-saat ketika kita mengharapkan penjelasan, tetapi hanya menerima keheningan. Lalu kita diam-diam mengumpulkan luka-luka itu, menyembunyikannya di sudut hati kita. Tidak berbicara dengan siapapun, juga tidak menyebutkannya dengan nama. Hanya tahu setiap kali mengingatnya, hati akan terasa sakit sedikit.
Setiap kali menyentuh air mata akan mengalir tanpa alasan yang jelas. Buddha mengajarkan bahwa semua fenomena berasal dari pikiran. Pikiran muncul, maka penderitaan muncul. Pikiran lenyap, maka kedamaian hadir. Masalah besar ataupun kecil sebenarnya tidak terletak pada seberapa berat masalah itu, tetapi pada bagaimana hati kita menanggungnya. Sehelai daun jatuh tidak berat, tetapi jika dibiarkan terus jatuh di satu titik, ia dapat merobek permukaan air yang tenang. Setetes air jatuh tidak besar, tetapi jika terakumulasi hari demi hari, bulan demi bulan, itu dapat meluapi cangkir. Hati kita juga demikian. Jika setiap hari kita menelan sedikit kemarahan, sedikit kesedihan, sedikit kekecewaan, maka tak lama kemudian kita akan merasa lesu, berat, dan kehilangan kebahagiaan yang semula ada. Masalah kecil jika tidak dilepaskan akan menjadi akar yang dalam di alam bawah sadar. Ia perlahan-lahan memakan kedamaian. Ia berakar pada kenangan yang menyakitkan. Lalu, hanya jika sesuatu yang serupa terjadi, kita akan ditarik kembali ke masa lalu. Kita bereaksi berlebihan. Kita menangis tak terkendali. Kita melarikan diri, menyalahkan diri sendiri, merasa sakit lagi. Karena akar belum dicabut, luka belum sembuh, pelajaran belum dipahami. Dan oleh karena itu, hati belum tenang. Orang dahulu pernah berkata, jika ingin hati tenang, maka pikiran harus ringan. Jika ingin pikiran ringan, maka jangan membawa beban yang tak terlihat. Jika tidak ingin ada beban, maka harus belajar melepaskan. Tetapi, bagaimana cara melepaskan ketika di dalam hati masih ada cinta? Bagaimana cara melepaskan ketika kenangan terus-menerus datang setiap malam? Bagaimana cara melepaskan ketika kita masih mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi kenyataan? Mungkin melepaskan bukan berarti melupakan, juga bukan berarti menyangkal, melainkan menerima. Menerima bahwa semuanya telah berlalu. Menerima bahwa orang itu mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Menerima bahwa ada hal-hal yang meskipun kita inginkan, kita tidak dapat mempertahankannya selamanya. Melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan berhenti menyiksa diri sendiri. Tidak mengulangi cerita lama dalam pikiran lagi. Tidak menggunakan masa lalu untuk menghukum masa kini. Tidak membiarkan luka lama merusak kesenangan baru. Kita mungkin tidak bisa melupakan, tetapi kita bisa belajar cara hidup berdampingan dengan kenangan dengan lebih damai. Seperti bekas luka, tidak lagi sakit, tetapi tetap mengingatkan kita akan sebuah pelajaran, tidak lagi berdarah, tetapi membuat kita menjadi lebih tenang. Sama seperti pohon yang menggugurkan daunnya di musim gugur, bukan karena ia membenci daun itu, melainkan karena sudah waktunya untuk melepaskan dan bersiap untuk musim yang baru. Hati kita juga membutuhkan musim seperti itu. Musim untuk melepaskan, musim untuk merenung, musim untuk dilahirkan kembali. Teman, sudah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, kita sedang membawa berapa banyak hal yang tidak perlu di dalam hati kita. Berapa banyak kata-kata yang sudah lama, berapa banyak emosi yang sudah berlalu, berapa banyak luka yang tidak lagi relevan dengan masa kini, dan mengapa kita masih menyimpannya. Karena kita takut akan kekosongan, karena kita menyesal, atau karena kita sudah terbiasa hidup dengan beban-beban itu. Begitu kita terbiasa membawa beban berat, kita akan merasa ringan itu aneh. Tetapi beranilah sekali saja letakkan beban itu. Tegakkan punggung, tarik napas dalam-dalam. Dan katakan pada hati kita,
Cukup sudah. Aku tidak perlu membawanya lagi. Mungkin pada awalnya akan terasa kosong, tetapi justru di dalam kekosongan itu, kedamaian baru memiliki ruang untuk masuk. Seperti ketika kita membersihkan ruangan, maka cahaya baru dapat masuk. Seperti ketika hati tidak lagi beriak, maka permukaan danau baru dapat memantulkan langit biru sepenuhnya. Dan tahukah kamu, sejak saat kamu belajar cara melepaskan hal-hal kecil, kamu telah mengambil langkah besar dalam perjalanan kembali kepada diri sendiri. Ada sore ketika kita duduk di beranda rumah, melihat angin sepoi-sepoi bertiup melewati ranting pohon yang kering. Kita baru menyadari bahwa hati kita juga terkadang merasa lelah seperti itu. Bukan karena hidup terlalu keras, bukan karena seseorang menyakiti kita terlalu banyak, melainkan karena hal-hal kecil yang tidak tega kita lepaskan. Kita menyimpan setiap tatapan acuh, tak acuh dari seseorang yang tidak lagi peduli. Kita mengulangi ucapan tanpa dipikirkan yang sudah lama kita dengar. Kita mengukir setiap kali diabaikan, disalahpahami, ditolak. Tidak ada yang memaksa kita untuk mengingat. Juga tidak ada yang memaksa kita untuk membawa. Namun, kita terus memeluknya di dalam hati, seolah-olah itu adalah bagian dari diri kita. Sebenarnya, penderitaan tidak datang dari luar sebanyak yang kita bayangkan. Penderitaan datang dari bagaimana kita bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Seseorang menjelek-jelekkan kita, tetapi jika kita tidak peduli, maka kata-kata itu juga akan berlalu bersama angin. Seseorang membuat kita kecewa, tetapi jika kita tidak berharap terlalu banyak, maka hati juga tidak akan terlalu sakit. Seseorang pernah bertanya kepada Buddha, bagaimana cara hidup bahagia di tengah kehidupan yang penuh gangguan? Buddha hanya tersenyum dan berkata, jangan menyimpan di dalam hati apa yang tidak perlu. Ajaran itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya adalah jalan spiritual, adalah sebuah seni hidup. Karena hati manusia pada dasarnya bukanlah gudang tak terbatas. Hati juga memiliki batasan. Begitu dipenuhi dengan kesedihan, maka tidak akan ada lagi ruang bagi kebahagiaan untuk berteduh. Begitu dipenuhi oleh kebencian, maka belas kasih juga tidak dapat bersemi. Oleh karena itu, melepaskan tidak hanya meringankan hati, tetapi juga membuka jalan bagi kebahagiaan untuk masuk. Coba bayangkan seseorang berjalan jauh, tetapi terus membawa batu-batu berat di dalam saku bajunya. Semakin jauh berjalan semakin lelah, semakin jauh berjalan semakin ingin berhenti. Namun, hanya jika mereka mengeluarkan setiap batu satu persatu, sedikit demi sedikit, jalan di depan akan terasa lebih ringan. Hati kita juga demikian. Setiap kali melepaskan sesuatu yang kecil, kita sedang mengambil langkah lebih jauh menuju kebebasan. Setiap kali memaafkan kesalahan, kita sedang membuka pintu hati kita sedikit lebih lebar. Setiap kali melihat hidup dengan mata yang penuh kasih sayang, kita sedang menyirami tanah kesadaran agar semakin subur. Ada sebuah cerita dalam sejarah Zen yang mengisahkan bahwa seorang siswa Zen muda datang menemui guru dan mengeluh bahwa hatinya selalu dipenuhi dengan kesedihan. Guru bertanya, "Berapa banyak batu yang kamu bawa di dalam hatimu?" Siswa Zen itu terkejut dan menjawab, "Aku tidak membawa batu." Guru itu tersenyum ramah. Setiap kali kamu marah pada seseorang tetapi tidak mengatakannya, setiap kali kamu melihat seseorang lebih baik darimu dan merasa iri hati, setiap kali kamu terluka tetapi tidak mau melepaskannya,
Kamu sedang memasukkan batu ke dalam hatimu. Sekarang hatimu sudah sangat berat. Jika kamu tidak mulai mengeluarkan setiap batu satu persatu, kamu tidak akan bisa duduk diam dan bernapas dengan lega. Kisah itu ringan seperti angin, tetapi merupakan peringatan bagi banyak orang. Karena kita sering tidak menyadari bahwa kita sedang membawa beban berat hanya ketika hati sudah runtuh, kaki tidak ingin melangkah lagi, senyum tidak lagi alami. Kita baru tahu bahwa kita telah membawa terlalu banyak. Ada malam-malam ketika kita berbaring diam dalam kegelapan, hati tenang seperti air, tetapi tidak bisa tidur. Bukan karena tempat tidur tidak nyaman, bukan karena kamar tidak tenang, melainkan karena hati kita dipenuhi dengan bisikan masa lalu yang belum tenang. Hanya jika sebuah nama muncul sekilas, hanya jika sebuah kenangan lama tiba-tiba kembali, hanya jika sebuah emosi samar yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Segala sesuatu seperti angin bertiup, kedamaian yang kita coba kumpulkan selama berhari-hari. Mungkin kamu belum pernah menyadarinya, tetapi setiap kali mengingat sebuah cerita lama, kita sedang mengulangi luka di dalam hati. Setiap kali menceritakan sebuah kesedihan, kita sedang membangkitkan kembali air mata yang telah kering. Setiap kali memikirkan seseorang yang telah pergi, kita sedang menolak kesempatan untuk membuka hati dengan masa kini. Sahabatku, masalah kecil jika tidak dilepaskan akan menumpuk menjadi kesedihan yang besar. Kemudian suatu hari, itu akan seperti awan hitam yang menutupi langit seseorang yang dulunya sangat bersinar. Kemudian, suatu hari itu akan seperti tirai tebal yang menghalangi cahaya hati yang dulunya sangat hangat. Kemudian, suatu hari kita juga tidak akan lagi mengenali diri kita sendiri. Tidak ada lagi senyum itu, tidak ada lagi tatapan itu. Hanya ada orang yang tua dengan penuh keraguan dan luka. Dan jika kamu sedang berjalan di jalan itu, mohon berhenti sejenak, dengarkan dirimu sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah masalah itu benar-benar masih penting? Apakah orang itu masih menjadi bagian dari hidupmu? Apakah luka itu sudah waktunya untuk disembuhkan? Melepaskan bukanlah melupakan. Melepaskan adalah membiarkan hal-hal yang tidak lagi berharga pergi dengan baik. Melepaskan adalah memberi kita kesempatan baru untuk hidup lebih ringan. Kamu bisa memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan ketika menghembuskannya, bayangkan dirimu sedang menerbangkan sebuah kesedihan kecil. Hanya satu saja, tetapi satu kemudian akan menjadi dua, dua kemudian akan menjadi tiga. Kemudian suatu hari kamu akan melihat dirimu berdiri di tengah kehidupan seringan awan putih di puncak gunung. Ketika hati sudah cukup ringan, kita akan melihat segala sesuatu di sekitar kita juga menjadi lebih lembut. Bukan karena dunia telah berubah, melainkan karena mata kita telah berhenti menghakimi, berhenti mencari-cari kesalahan, berhenti berpegang pada hal-hal yang tidak pantas untuk dipusingkan. Kita mulai memahami bahwa ada hal-hal yang tidak perlu jelas, ada ucapan yang tidak perlu dijawab, ada luka yang tidak perlu siapapun menebusnya. Juga bisa sembuh sendiri jika hati cukup luas untuk memeluk diri sendiri. Hidup di dunia ini siapa yang tidak pernah terluka? Tetapi ada orang yang karena luka kecil saja sudah menyerah di sepanjang jalan. Ada juga orang yang karena pernah mengalami badai besar belajar bagaimana tersenyum di hadapan rintik hujan kecil. Perbedaan tidak terletak pada masalah besar atau kecil, melainkan pada bagaimana kita menyimpannya di dalam hati kita.
Seorang teman pernah berkata kepadaku bahwa penderitaan dalam hidup itu seperti debu di atas meja. Jika setiap hari kita membersihkannya sedikit, kamu akan selalu bersih. Tetapi, jika membiarkan debu terus menempel, lama-kelamaan akan menjadi lapisan kotoran yang tebal. Membersihkannya pun tidak akan pernah kembali seperti semula. Hati kita juga demikian. Setiap hari tidak melepaskan sedikit pun, maka hati akan terasa berat. Melepaskan sedikit demi sedikit, maka suatu hari akan terasa ringan. Suatu kali dalam sesi meditasi, saya diajarkan oleh guru untuk melihat hal-hal yang sedang berlalu dalam pikiran seperti awan. Cukup lihat saja, tidak disimpan, tidak dikejar, tidak mencoba memahami, biarkan saja ia berlalu. Berlalu seperti waktu yang terus berlalu setiap hari. Sungguh aneh ketika kita berhenti berpegangan. Hal lama juga perlahan-lahan berjatuhan. Ketika kita tidak lagi ingin membedakan benar dan salah, kita tiba-tiba merasa hati kita lebih luas. Ketika tidak lagi menuntut untuk dipahami, diakui, dicintai seperti yang kita inginkan, kita baru benar-benar menyentuh kedamaian yang murni. Buddha mengajarkan bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan melihat dengan jelas hakikat ketidakkekalan. Melihat bahwa segala sesuatu datang dan pergi. Tidak ada yang dapat dipertahankan selamanya di tangan. Orang yang hari ini ada di samping kita, besok mungkin akan pergi. Kesenangan hari ini dapat berubah menjadi air mata esok hari. Segala sesuatu bergerak. Hanya ketika kita berhenti, berusaha mempertahankan masalah kecil, tetapi kita telah mengubahnya menjadi badai di dalam hati. Hanya karena kita belum belajar cara melepaskan. Orang lain tidak salah ketika mereka hidup sesuai dengan diri mereka. Yang salah adalah ketika kita memaksa mereka untuk sama dengan keinginan dalam hati kita. Setiap orang adalah dunia yang berbeda. Anda tidak dapat memasuki dunia itu dengan membawa prasangka dan harapan. Anda hanya dapat masuk dengan tenang mengamati, dengan pengertian dan belas kasih. Belas kasih itu pertama-tama harus diberikan kepada diri sendiri. Memaafkan diri sendiri karena pernah lemah lembut. Memaafkan diri sendiri karena pernah mencari-cari kesalahan. Memaafkan diri sendiri karena pernah ingin melupakan seseorang dengan cara melukai diri sendiri. Tahukah kamu, ada kesedihan yang tidak ada yang melihat. Itu terletak pada tatapan mata yang berat setiap pagi. Itu terletak pada desahan napas yang belum pernah kamu ucapkan. Itu terletak pada saat-saat ketika kamu diam di tengah keramaian. Dan terkadang, apa yang kamu butuhkan bukanlah seseorang datang untuk menghibur, melainkan sebuah pandangan dari dirimu sendiri. Menoleh ke belakang untuk melihat betapa gigihnya dirimu. Telah melewati berapa malam panjang tanpa tidur. Telah menahan berapa tetes air mata ke dalam hati untuk menjaga senyum di luar. Tetapi mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi berpura-pura, kamu tidak perlu lagi memaksakan diri. Kamu berhak meletakkan beban itu. Kamu berhak bernapas lega. Kamu berhak menjalani hidup tanpa membawa masalah-masalah kecil yang membuat hatimu tertutup. Hati tertutup, kebahagiaan tidak dapat masuk. Hati tertutup, cahaya tidak dapat menyentuh. Jadi, jangan karena sebuah cerita lama, kamu menutup kemungkinan-kemungkinan indah di masa depan. Setiap pagi bangun tidur adalah sebuah kesempatan. Kesempatan
untuk hidup berbeda. Kesempatan untuk melepaskan sesuatu, kesempatan untuk mengucapkan kata-kata cinta. Suatu kali, saya bertemu dengan seorang kakek tua dalam sesi meditasi sore di kuil. Dia berkata, "Setelah hidup sampai usia ini, saya baru mengerti apa yang saya simpan tidak membuat saya bahagia. Justru apa yang saya lepaskan yang benar-benar membuat saya merasa lega. Barang-barang lama, keluhan, penyesalan, semuanya begitu diletakkan menjadi hadiah yang tak ternilai harganya." Kakek itu tersenyum, senyum orang yang telah memahami secara mendalam tentang ketidakkekalan, orang yang tidak lagi berpegangan, orang yang telah memilih untuk menjalani setiap hari dengan hati yang tidak terbebani masa lalu. Juga tidak takut akan masa depan. Kita sering takut kehilangan, takut melepaskan berarti kehilangan, tetapi kehilangan tidak selalu berarti kerugian. Kehilangan seseorang yang membuatmu sedih berarti membuka jalan bagi orang lain untuk membuatmu tersenyum. Kehilangan harapan yang tidak benar berarti mengembalikan ketenangan pada pikiran. Kehilangan keyakinan yang salah tempat berarti menemukan kembali kepercayaan pada diri sendiri. Ada hal-hal yang perlu disimpan, tetapi ada juga banyak hal yang perlu dilepaskan. Seperti daun gugur yang tidak berpegangan pada ranting, seperti awan terbang yang tidak menghalangi puncak gunung, seperti sungai yang tidak menahan setetes air pun setelah mengalir. Dan seperti kamu tidak perlu menyimpan tatapan yang pernah dingin. Kamu tidak perlu menyimpan ucapan yang telah berlalu. Kamu tidak perlu menyimpan saat-saat ketika kamu disalahpahami tanpa kesempatan untuk menjelaskan. Karena kamu tidak lagi hidup di sana. Kamu berada di masa kini, di mana kamu memiliki hak untuk memilih kedamaian, memiliki hak untuk memilih pengampunan, memiliki hak untuk memilih membuka hati dan tersenyum pada diri sendiri. Belajarlah untuk melepaskan dari hal-hal terkecil. Belajarlah untuk tidak menghakimi siapapun hanya karena mereka berbeda darimu. Belajarlah untuk tidak marah ketika tidak mendapatkan balasan dari orang lain seperti yang diharapkan. Belajarlah untuk tidak mengambil masa lalu untuk menyakiti diri sendiri di masa kini. Hiduplah seperti langit. Siapapun yang memuji tidak menjadi lebih tinggi, siapapun yang mencela tidak menjadi lebih rendah. Tetaplah luas, tetaplah agung, tetaplah merangkul semua perubahan, semua warna. Tetapi tidak karena itu kehilangan ketenangan yang semula ada. Tahukah kamu apa yang paling indah? Bukanlah kehidupan tanpa kesedihan, melainkan hati yang pernah bersedih tetapi masih tahu cara mencintai. Bukanlah jiwa yang belum pernah terluka, melainkan jiwa yang pernah hancur, berkeping-keping, tetapi tidak menolak cahaya. Dan tahukah, kamu bukanlah sampai kehidupan sempurna, maka hati menjadi tenang, melainkan ketika kamu tahu bahwa kedamaian tidak terletak pada apa yang ada di luar, melainkan pada bagaimana kamu menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Masalah kecil, jika ditempatkan dalam hati yang luas, maka tidak ada bedanya dengan sebutir debu di angin. Tetapi masalah yang sama, jika dikurung dalam jiwa yang sedang sempit, maka ia dapat menjadi api yang membakar seluruh hari kedamaian. Kita sering membiarkan masalah kecil yang sudah lama berkarat menahan kita. Ucapan yang belum sempurna, kesalahpahaman yang belum diselesaikan, sekali waktu yang tak sengaja terabaikan, semua itu tampak remeh. Tetapi ketika tidak diselesaikan, itu menumpuk menjadi batu yang menekan hati.
Dan begitulah kita melewati hari ini. Dengan suasana hati hari kemarin, kita menerima orang baru dengan pandangan yang curiga. Karena luka lama, kita menutup hati bukan karena siapapun menyakiti kita sekarang, tetapi karena seseorang telah menyakiti kita sejak lama. Tetapi teman, hidup tidak berkali-kali bisa dimulai dari awal. Jika terus memeluk hal-hal yang telah berlalu, kita sedang menghilangkan kesempatan untuk hadir sepenuhnya di masa kini. Setiap detik yang berlalu adalah setiap butir pasir yang tidak dapat diambil kembali. Namun, kita membiarkan masalah-masalah kecil menghilangkan begitu banyak butir pasir berharga dalam hidup kita. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi sungai. Dia memungut daun-daun yang gugur dan melemparkannya ke aliran air. Daun-daun itu hanyut dengan sangat cepat. Saya bertanya, "Mengapa kamu tidak menyimpan daun-daun yang indah itu?" Dia tertawa, "Karena daun yang sudah gugur, meskipun disimpan, juga akan layu. Jika dilepaskan, maka air akan membawanya kembali ke hutan." Mendengar perkataan itu, saya seperti dibangunkan oleh seseorang. Benar sekali, hal-hal yang telah gugur dari ingatan yang indah, meskipun seindah apapun, jika disimpan, hanya akan membuat hati semakin layu. Lepaskan agar ia kembali ke tempat asalnya. Lepaskan agar hati kita memiliki cukup ruang untuk hal-hal baru masuk. Kita tidak harus menyimpan semuanya. Beberapa orang datang lalu pergi. Beberapa kenangan datang untuk mengajari kita sebuah pelajaran. Beberapa keyakinan pernah sangat besar. Sekarang hanyalah desahan napas, tidak lagi kaku. Semuanya ada alasannya, dan alasan terbesarnya adalah agar kita belajar cara menjadi lembut. Seseorang pernah bertanya kepada saya, bagaimana cara mengetahui bahwa kita benar-benar telah melepaskan. Saya menjawab, ketika Anda dapat memikirkan tentang hal itu tanpa hati yang berdebar, ketika Anda dapat menyebut nama seseorang tanpa lagi merasa perih di ujung hidung, ketika Anda dapat menghadapi masa lalu tanpa lagi ingin menghindar, saat itulah Anda tahu bahwa masalah itu benar-benar telah berlalu. Berlalu seperti hujan yang membuat basah sebuah wilayah kenangan, tetapi pada akhirnya juga mengembalikan langit yang cerah dan melepaskan. Melepaskan bukanlah melupakan. Melepaskan adalah ketika Anda menghargai apa yang telah datang, tetapi tidak membiarkannya menahan Anda. Anda masih ingat, tetapi tidak lagi terikat oleh kenangan itu. Sebenarnya, setiap hari hidup adalah kesempatan untuk kita meletakkan sesuatu yang tidak lagi sesuai. Kebiasaan lama, cara berpikir lama, hubungan lama. Apa yang membuatmu menderita? Maka sudah waktunya untuk duduk dan bertanya pada diri sendiri, apakah masih pantas untuk disimpan? Disimpan juga boleh. Tetapi, jika harus menukar dengan kedamaian, apakah kamu berani menyimpannya selamanya? Apakah itu sepadan ketika setiap malam sebelum tidur, kamu masih dihantui oleh sesuatu yang tidak ada lagi yang mengingat? Apakah sepadan ketika seseorang yang telah lama pergi, tetapi di dalam hatimu, mereka masih hadir setiap hari, seperti bekas luka yang sulit dihilangkan? Kamu pantas mendapatkan jiwa yang lebih lembut dari itu. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih ringan dari itu. Kamu pantas mendapatkan hari esok yang tidak ditarik mundur oleh cerita hari kemarin. Marilah mulai belajar melepaskan seperti belajar bernapas, sedikit demi sedikit, tidak terburu-buru, tidak memaksa. Cukup setiap hari
kamu membiarkan hatimu meluas sedikit, kamu akan melihat hal-hal yang dulu tampak. Tidak mungkin dilewati, ini justru seringan awan putih yang melayang. Orang yang tahu cara melepaskan bukanlah orang yang tidak pernah sakit, melainkan orang yang telah melewati rasa sakit dengan kesadaran. Orang yang tahu cara melepaskan bukanlah orang yang acuh tak acuh, melainkan orang yang telah memahami sampai tidak lagi ingin berpegangan. Orang yang tahu cara melepaskan tidak perlu banyak bicara, karena dalam keheningan mereka sudah ada seluruh langit kedamaian. Kamu dapat menjadi orang seperti itu hanya jika kamu benar-benar menginginkan, hanya jika kamu cukup jujur dengan penderitaanmu sendiri, dan berani mengucapkan selamat tinggal kepada hal-hal kecil yang pernah membuat hatimu kaku. Mari tanyakan pada hatimu hari ini, hal apa yang membuatku merasa berat hati? Dan jika aku meletakkannya sekarang juga, apa yang akan berubah? Mungkin kamu akan menangis, mungkin kamu akan merasa hampa, tetapi segera setelah itu, kamu akan merasa hatimu lebih ringan sedikit. Lalu, setiap hari keringanan itu akan menyebar lembut seperti cahaya pagi yang menembus lapisan awan yang tipis. Pernahkah kamu melihat setetes embun menempel di ujung daun di pagi hari? Bening berkilauan, sangat ringan sehingga hanya dengan angin sepoi-sepoi pun cukup untuk membuatnya lenyap. Embun itu tidak menyesal harus meninggalkan daun itu. Ia datang dalam diam dan pergi juga dalam diam. Tetapi saat ia hadir, ia telah mempercantik seluruh pagi yang cerah. Hidup manusia juga demikian. Kejadian yang terjadi dalam hidup kita, tidak semuanya perlu disimpan. Tidak semua kenangan harus dibawa. Ada hal-hal yang datang hanya untuk mengajari kita sesuatu, lalu pergi. Tugas kita adalah belajar, lalu meletakkannya agar dapat melangkah lebih ringan. Tetapi kita sering melakukan hal yang sebaliknya. Masalah kecil kita simpan, kesedihan kita ingat. Hal yang tidak berkenan kita ulangi dalam pikiran. Kita mengubah setetes air menjadi badai, lalu dari badai menjadi banjir bandang. Pada akhirnya, kita sendiri yang tenggelam dalam emosi kita sendiri dan melupakan bahwa setetes air itu dari awal hanyalah ilusi. Buddha pernah mengajarkan bahwa pikiran adalah akar dari segala sesuatu. Jika pikiranmu seperti permukaan danau yang tenang, maka tidak ada kerikil pun yang dapat membuatnya keruh. Tetapi, jika hatimu sudah dipenuhi dengan lapisan-lapisan riak bawah, maka hanya dengan sehelai daun jatuh pun cukup untuk membuatmu bingung. Jadi, masalah kecil atau besar tidak terletak pada apa yang terjadi, melainkan pada bagaimana kita memandangnya. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang hanya karena mereka mengatakan sesuatu yang tidak sengaja, kamu terus membawanya dan tidak dapat melepaskannya? Pernahkah kamu mengalami situasi yang hanya karena tindakan kecil, kamu terluka sangat dalam? Masalah kecil itu tidak menyakiti orang lain, tetapi justru menusuk jauh ke dalam hatimu seperti duri yang tidak dapat dicabut. Mengapa? Karena kamu telah membiarkannya tinggal terlalu lama. Kamu telah mengizinkannya mendefinisikan emosimu. Tetapi, kamu bukanlah emosi sesaat itu. Kamu adalah seluruh langit yang luas. Kamu adalah sumber mata air yang jernih. Kamu adalah orang yang sedang belajar cara hidup dengan sadar dalam setiap saat. Suatu kali saya duduk di bawah pohon bodi dalam sesi meditasi sore. Angin bertiup melewati setiap celah daun selembut hembusan napas bumi dan langit. Saya melihat ke atas dan melihat sehelai daun emas baru saja lepas dari rantingnya. Ia tidak berjuang, tidak berpegangan, hanya menjatuhkan diri di udara
seperti sebuah pelepasan yang lembut. Saya tanpa sadar berpikir, seandainya hatiku juga tahu cara melepaskan seperti daun itu, pasti hidup ini akan jauh lebih ringan. Karena kehidupan tidak kekurangan hal untuk dicintai. Hanya saja kita terlalu sibuk membenci hal-hal yang remeh, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan untuk mencintai. Setiap kali memeluk erat masalah kecil, itu adalah setiap kali kita menghilangkan sedikit kebebasan pikiran kita. Semakin banyak beban di pikiran, semakin sedikit ruang bagi kebahagiaan untuk tinggal. Tahukah kamu, kapan terakhir kali kamu tertawa tanpa disertai pikiran apapun? Tawa alami yang tidak perlu disembunyikan, yang tidak perlu dipaksakan. Mungkin ketika kamu masih kecil, ketika kamu belum tahu banyak pikiran, belum tahu cara memendam. Semakin dewasa, kita semakin sulit tertawa. Karena kita telah memungut terlalu banyak hal yang tidak perlu. Dan justru karena kita melupakan cara melepaskan hal-hal kecil, maka kita menghilangkan secara bertahap kepolosan yang semula ada. Tetapi, teman, tidak pernah terlambat untuk kembali, tidak pernah terlambat untuk belajar lagi cara tertawa, cara hidup, cara mencintai, cara memaafkan. Kamu tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarimu cara melepaskan, hanya saja kamu harus cukup diam untuk mendengar suara hatimu yang sedang memanggil. Aku ingin ringan, aku tidak ingin membawa lagi. Aku lelah, dan aku tahu apa yang membuatku lelah bukanlah hidup, melainkan hati yang belum rela meletakkan beban itu. Melepaskan bukanlah pasrah. Melepaskan adalah melepaskan kesedihan, mengembalikan kebebasan pada pikiran, mengatakan kepada masa lalu bahwa aku berterima kasih. Tetapi mulai sekarang aku akan hidup untuk masa kini. Mengatakan kepada orang yang pernah menyakitiku bahwa aku tidak lagi menyimpan hal itu di dalam hatiku. Mengatakan kepada diri sendiri bahwa hari ini aku pantas menjalani hari yang benar-benar tenang. Setiap hari baru datang, seperti selembar kertas putih kamu. Memiliki hak untuk menulis di atasnya hal-hal yang indah, hal-hal yang jernih. Atau kamu akan mengulangi baris-baris lama dari kemarahan, celaan, dan keluhan. Hak itu ada di tanganmu. Tidak ada orang lain yang dapat hidup menggantikanmu. Tidak ada orang lain yang dapat membersihkan masalah-masalah kecil yang sedang berakar di dalam hatimu. Kamu yang memegang kunci. Kamu yang membuka pintu bagi cahaya untuk masuk. Dan kamu juga yang memutuskan hari ini akan hidup dengan berapa banyak beban di dalam hati. Kamu dapat memilih untuk hidup ringan mulai dari sekarang, dari saat ini. Tepat setelah napas ini, tepat ketika kamu benar-benar ingin melepaskan sesuatu yang telah membuatmu berat hati selama berhari-hari. Tidak ada seorang pun yang terlahir sudah tahu cara hidup dengan tenang. Ketenangan adalah proses belajar, yaitu ketika kamu jatuh. Kamu tidak menyalahkan hidup, melainkan berkata pada diri sendiri, aku telah belajar lagi satu hal, yaitu ketika kamu tidak lagi membenci apa yang telah terjadi, melainkan berterima kasih, karena itu telah melatih hatimu menjadi lebih kokoh. Setiap kali kamu memilih memaafkan, itu adalah setiap kali kamu menyembuhkan diri sendiri. Setiap kali kamu tidak membalas dengan kemarahan, itu adalah setiap kali kamu meletakkan batu bata baru untuk rumah kedamaian di dalam hati. Rumah itu tidak ada seorang pun yang dapat membantumu membangun. Hanya kamu yang dapat mendirikan sedikit demi sedikit. Kamu mungkin membutuhkan beberapa tahun untuk membersihkan hal-hal yang telah menumpuk di dalam hati. Tetapi ingatlah,
bahwa setiap langkah kecil sangat berharga. Suatu pagi tidak lagi suram seperti hari kemarin. Sebuah percakapan tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Sebuah pelukan yang kamu berani berikan setelah sekian lama terpisah. Itu adalah tanda-tanda kamu sedang berjalan di jalan yang benar. Jangan menunggu sampai hidup tenang baru hidup ringan. Hiduplah dengan ringan agar melihat hidup menjadi tenang. Jangan menunggu orang lain berubah baru berhenti marah. Lepaskan kemarahan agar melihat hati orang lain juga perlahan-lahan melembut. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang selamanya menjadi orang yang membuat kita senang atau membuat kita menderita. Semua datang dan pergi seperti awan yang melintas di langit kesadaran. Dan langit itu, jika kamu menjaga kejernihannya, meskipun ada berapa banyak awan pun, kamu tetap dapat melihat cahaya di baliknya. Mari memaafkan hidup dan memaafkan diri sendiri karena kamu pantas untuk hidup tenang, bukan karena siapapun, bukan karena apapun. Hanya karena itu adalah hadiah yang seharusnya kamu berikan untuk dirimu sendiri setelah melewati hari-hari yang pernah melelahkan, pernah berusaha tegar, pernah membawa masalah-masalah kecil yang mengira tidak dapat kamu letakkan. Pernahkah kamu sekali saja duduk berhadapan dengan dirimu sendiri, tidak melakukan apapun, tidak memikirkan apapun, hanya duduk di sana, diam dan bernapas? Hanya beberapa menit seperti itu saja, kamu akan menyadari bahwa hatimu sudah terlalu lama tidak beristirahat. Setiap lipatan di dalam hati seperti kerutan pada kain yang belum pernah disetrika. Setiap kesedihan kecil, setiap amarah lama, setiap kali belum sempat memaafkan, semuanya ikut menciptakan lipatan-lipatan itu. Tetapi, hal yang ajaib adalah hanya dengan membiarkan dirimu tenggelam kembali, segala sesuatu mulai menyesuaikan diri. Kesadaran jika tidak diseret oleh dunia luar akan secara otomatis kembali ke keadaan aslinya. Seperti permukaan air yang diam-diam menjadi jernih ketika tidak ada lagi yang mengganggunya. Kita sering berpikir bahwa harus melakukan sesuatu yang benar-benar besar, baru pantas mendapatkan kedamaian. Tetapi, Buddha mengajarkan bahwa kedamaian tidak terletak pada tindakan, melainkan pada sikap hati. Kamu dapat hidup di dalam rumah yang sederhana, makan hidangan yang sederhana. Tetapi, jika hatimu tenang, kamu akan merasakan kebahagiaan yang meluap di setiap momen. Sebaliknya, jika kamu hidup di tengah kemewahan, tetapi hati selalu tertarik oleh hal-hal kecil, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Penderitaan terbesar bukanlah kekurangan, melainkan tidak tahu merasa cukup. Dan tidak tahu merasa cukup sering datang dari tidak tahu melepaskan. Melepaskan bukan hanya meninggalkan hal-hal yang membuat kita menderita, melainkan juga meninggalkan kebiasaan mengejar keinginan. Kebiasaan membandingkan, kebiasaan membesarkan ego. Setiap kali kamu merasa mulai menghakimi seseorang, berhentilah sejenak dan tanyakan apakah itu perlu. Setiap kali kamu berniat marah karena masalah kecil, berputarlah ke dalam dan tanyakan hatimu apakah pantas untuk memberikan kemarahan ini. Kamu akan melihat sebagian besar dari apa yang kamu rencanakan untuk lakukan sebenarnya tidak memberikan apapun yang baik. Ada saat-saat ketika saya hanya ingin diam, tidak berbicara, tidak membela diri, tidak membuktikan, karena saya mengerti perkataan tidak dapat menyentuh jiwa yang belum siap untuk mendengarkan. Dan juga karena saya menghargai ketenangan di dalam diriku lebih daripada memenangkan perdebatan di luar.
Ketika hati sudah tenang, kamu tidak akan lagi ingin berdebat, karena kamu tahu kemenangan sejati adalah ketika kamu menjaga kedamaian untuk dirimu sendiri. Dalam Zen, ada sebuah kalimat yang sangat indah. Tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menempel, tidak terikat. Hidup seperti itu, hidup dengan ribuan perubahan pun tidak dapat membuatmu menderita. Kamu tidak menambahkan ke dalam pikiran yang tidak perlu, tidak mengurangi belas kasih hanya karena seseorang memperlakukanmu dengan buruk, tidak menempel pada hal-hal yang membuatmu menghilangkan dirimu sendiri, dan tidak terikat pada hal-hal kecil yang melupakan hal yang lebih besar, yaitu ketenangan batin. Coba kamu pikirkan, ketika kamu marah pada seseorang, siapa yang pertama menderita adalah dirimu sendiri. Kemarahan tidak melukai orang lain. Sebanyak seperti membakar hatimu setiap menit, ketika kamu iri pada seseorang, apakah kamu sedang membandingkan dirimu lalu merasa diri kekurangan? Tetapi, apakah benar kamu kekurangan? Atau hanya karena kamu tidak melihat hal-hal baik yang sedang ada di dalam hidupmu? Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu memiliki cukup, sedangkan orang yang selalu menghitung meskipun memiliki berapa banyak pun tetap merasa kekurangan. Bersyukur dan melepaskan berjalan beriringan. Karena hanya ketika kamu bersyukur dengan apa yang ada, kamu tidak menyesali apa yang telah hilang. Dan ketika tidak lagi menyesali, kamu akan melepaskan dengan lebih mudah, hidup dengan lebih tenang. Hidup manusia seperti sungai. Tidak ada seorang pun yang mandi 2 kali di aliran air yang sama. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Kamu tidak dapat kembali ke hari kemarin untuk memperbaiki apapun. Tetapi kamu dapat memilih cara menjalani hari ini agar hari esok tidak ada lagi penyesalan. Jika hari ini kamu memilih memaafkan, kamu telah memberikan dirimu sendiri malam yang nyenyak. Jika hari ini kamu memilih melepaskan, kamu telah memberikan dirimu sendiri hari esok yang ringan. Kamu tidak membutuhkan alasan untuk hidup tenang, hanya membutuhkan hati yang cukup hening. Hanya membutuhkan jiwa yang cukup tahu cara kembali. Biarkan keheningan menjadi teman dekat. Biarkan napas menjadi pintu yang kamu masuki setiap kali dunia terlalu bising. Dan biarkan setiap hari menjadi kesempatan untuk hidup kembali, untuk memulai yang baru, untuk mencintai,